Halo, nggak kerasa begitu saya lihat ini udah video ke-21 dan saya nggak nyangka juga bisa sampai di sini. But anyway, minggu ini adalah minggu terakhir di kuliah di semester genap dan Senin lalu juga udah selesai mata kuliah mikroprosesor di kelas. Dan ada beberapa request tentang video ini supaya berlanjut dan sorry belakangan sibuk banget. Jadi baru bisa nambah lagi video hari ini ya. Saya harap saya bisa kejar materi-materi yang belum di cover di sini sampai di UAS nanti, yaitu 2 minggu lagi ya ketika video ini dibuat gitu. Oke. Jadi kalau saya nggak salah ingat itu di video 20 saya udah ngejelasin tentang untuk meload atau memindahkan satu data dari satu register ke register lainnya atau dari satu alamat ke alamat lainnya. Nah, sekarang kita masuk ke perintah aritmatika ya. Jadi perintah atau instruksi aritmatika. Jadi udah masuk ke hitung-hitungan ya. Perintah aritmatika. Nah, perintah aritmatika dari buku rujukan yang saya baca itu dibedakan menjadi 3 ya, ada 3 macam. Ya, yang pertama adalah penjumlahan dan pengurangan. Jadi ada addition and udah lama nggak nulis, addition and subtraction. Jadi untuk menambahkan atau mengurangi angka. Kemudian yang kedua itu ada increment and decrement ya. Increment itu tambah 1 and decrement. Kemudian yang terakhir itu ada operasi untuk two's complement, two's and one's complement. Oke. Ya, ini decrement ya. Jangan percaya mata. Well, anyway. Oke, kita mulai dengan yang addition ya. Jadi ada beberapa perintah di Z80 untuk aritmatika ini. Jadi saya akan bahas pertama adalah addition. Addition ya. Kenapa saya pakai add-nya huruf besar? Karena ini adalah opcode-nya ya. Opcode dari penjumlahan addition. Nah, addition beberapa perintah yang bisa saya coba jelaskan di video ini. Yang pertama itu ada perintah add a, r ya. Jadi yang add ini adalah opcode yang kita udah sama-sama belajar apa itu opcode. Kemudian ada operand di sini. Ada operand di sini ya. Nah, apa itu add a, r? Jadi r di sini adalah r register ya. R di sini adalah r register ya. Jadi apa sih add a, r? Add a, r itu adalah saya ingin menjumlahkan bilangan yang ada di register A dengan bilangan lain yang ada di register R ya. Register apapun itu, misalnya B, C, D, E, bahkan HL sekalipun. Jadi dijumlahkan dengan yang ada di register A, kemudian hasilnya disimpan di register A ya. Jadi saya tulis di sini menjumlahkan register A dengan register R ya. Dengan register R. Dan hasilnya disimpan di register A. Hasilnya disimpan di register R ya. Ya, disimpan di register A ya. Oke. Jadi menjumlahkan register A dengan register R dan hasilnya disimpan di register A. Dengan dalam artian register R-nya tidak berubah ya. Jadi saya berikan contoh di sini. Contoh ya, jika di register A ada nilai 5, kemudian di register B ada nilai berapa? 6 gitu ya. Maka ini dalam hexa, maka ketika saya lakukan add A, B ya, maka sekarang register A menjadi 11 dalam desimal, berarti register A isinya adalah 0B ya dalam hexa, karena B itu kan 11 ya. A itu 10, B itu 11, 0B. Kemudian apa sih isi register B? Register B ya tetap 6. Ya, jadi sekali lagi add A, R itu adalah nilai dari register R ditambahkan dengan nilai di register A dan hasilnya disimpan di register A ya. Itu adalah perintah addition dan subtraction yang pertama. Ya, kemudian yang kedua itu ada add a, n ya. Saya tulis di mana nih? Di sini aja deh. Ada add a, n ya.
Nah, ini sama persis, enggak persis sih, sorry, bukan persis maksudnya. Sama seperti add a, r, tapi sekarang menjumlahkan register A dengan satu bilangan 8 bit N ya. Jadi ini 8 bit. Oke, gitu. Jadi kalau saya lanjutkan lagi contoh yang seperti yang di atas, ya ketika register A isinya adalah 0B, itu 11 dalam desimal, maka ketika saya lakukan, saya berikan contoh lagi ya. Ketika saya lakukan add a, 2, ya, berarti sekarang isi register A-nya menjadi B, C, D ya, menjadi 0D heksa gitu ya. Jadi menjumlahkan isi register A dengan satu bilangan N yang 8 bit, kemudian hasilnya disimpan di register A ya. Seperti itu. Kemudian satu lagi yang penting untuk di addition ini adalah add a HL dalam kurung ya. Jadi apa sih add HL dalam kurung ini? Jadi nanti kalau kalian baca atau teman-teman baca semua di user manual dari Z80, itu adalah, atau saya kasih dulu deh biar sorry ya. Nah, ini jadi kita baca di sini, saya juga akan coba jelaskan gimana sih cara bacanya ya. Nah, di sini kan ada add a, HL nih ya. Dibaca aja di deskripsinya ya. Jadi di deskripsinya adalah the byte at the memory address specified by the contents of the HL register ya. Jadi seandainya ups, hilang. Sorry. Oke, kita balikin lagi. Jadi seandainya di HL itu ada satu nilai alamat ya, maka HL dalam kurung seperti yang kita sudah pelajari di video sebelumnya itu adalah isi dari alamat tersebut ya. Kita kasih contoh, saya akan kasih contoh. Misalkan HL saya isi dengan satu alamat, yaitu alamat 1900 ya. Kemudian di alamat 1900 itu ada angka berapa deh? 06 aja ya, H gitu. Jadi HL diisi dengan 1900, kemudian di 1900 ada angka 06. Ya, artinya HL dalam kurung ini adalah isi dari alamat yang sudah ditunjukkan oleh yang ada di dalam HL itu ya. Artinya ketika saya berikan HL dalam kurung, maka HL dalam kurung ini adalah 06 heksa ya. Kenapa? Karena ini seperti pointer. Jadi kalau teman-teman udah belajar tentang C, itu ada pointer. HL diisi 1900 dan 1900 isinya adalah 06, maka HL dalam kurung itu adalah bilangan 8 bit 06 ya. Jadi sebagai contoh, bosan pakai warna ini terus, coba biru udah, pink ya. Contoh, ini ungu apa pink? Anyway, contoh misalkan A-nya saya isi dengan angka, ini saya akan buat contoh baru ya. A saya misalkan isi dengan angka 03 heksa, kemudian di HL itu ada angka 1900. Kenapa kok bisa? Ya karena HL itu kan 8 bit tambah 8 bit, jadi 16 bit ya. Kemudian di 1900-nya kita punya bilangan, isinya itu adalah let's say 04 heksa ya. 04 heksa. Ya, maka ketika saya lakukan add a, HL ya, maka isi register A-nya sekarang kita lihat A itu adalah 03, kemudian HL-nya isinya 1900, tapi karena dalam kurung maka itu merujuk pada isi dari alamat 1900 yang ada di HL ya. Maka ketika saya lakukan add a, HL, maka isi dari register A sekarang adalah 07 heksa ya, gitu. Oke. Mungkin itu dulu untuk addition ya. Nanti saya akan lanjutkan di video selanjutnya untuk subtraction, increment, decrement, dan juga ones and twos complement supaya nggak terlalu banyak. Thank you.